Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai iron oxide, itu oksida besi. Ya. Besi merupakan senyawa yang umum yang tersebar luas di alam dan mudah sekali disintesis di laboratorium. Ya. Oksida besi sendiri ini ada di alam, khususnya di lapisan atmosfer, kemudian di fotosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ya. Awalnya pembentukan oksida besi sendiri ini melibatkan melakukan batuan aerobik, ya, yang kemudian baik itu di darat maupun di laut. Kemudian di sini dalam proses tersebut ini juga melibatkan transportasi mekanis erosi angin maupun air dari pedosfer ke hidrosfer ataupun ke atmosfer. Nah, pembentukan biji besi sendiri, ya, pembentukan biji besi dan pengendapan oksida besi dalam biota ini merupakan contoh penting, ya, dan manusia sangat berpartisipasi dalam pembentukannya karena manusia adalah sebagai organisme hidup dan juga sebagai konsumen dalam penggunaan oksida besi sendiri. Kita lihat dari grafik ini bahwasanya manusia juga menggunakan besi begitu dalam bidang industri, digunakan sebagai pigmen, kemudian katalis, juga bisa digunakan sebagai baja. Ya. Berbagai manfaat dalam oksida besi diantaranya adalah dalam bidang medisin, kemudian dalam bidang biologi, kemudian dalam bidang lingkungan, kemudian geokemistri, kemudian dalam bidang teknologi industri kimia, kemudian bidang ilmu tanah, geologi, dan mineralogi. Di antaranya misalkan saja kegunaannya dalam bidang teknologi industri kimia, yaitu digunakan sebagai pigmen dan katalis. Kemudian digunakan sebagai dalam bidang medisin, ya, misalkan saja adalah besi ini digunakan untuk peralatan, yaitu misalkan MRI dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ternyata oksida besi sendiri kalau misalkan digunakan dalam bidang lingkungan atau kimia lingkungan, maka juga bisa digunakan sebagai adsorben, ya. Kemudian juga dalam bidang ilmu pertanahan juga digunakan sebagai agregat, kemudian digunakan sebagai buffer redox, dan juga digunakan sebagai sorben. Adalah berbagai macam oksida besi atau oksida hidroksida, diantaranya ada geotit, lepidoclosid, agagenit, schwarzmagnetit, kemudian di sini ada delta FeOH, ada feroksid, ada high pressure, ada ferrihidrit, bernalit, FeOH 2 kali, dan green rust yang termasuk dalam oksida hidroksida. Kemudian termasuk dalam jenis oksidanya diantaranya ada hematit, ada magnetit, magemit, kemudian beta Fe2O3, ada epsilon Fe2O3, dan mustit. Ke-16 jenis ini mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, kemudian memiliki juga warna yang berbeda, karena otomatis juga strukturnya berbeda. Ya. Ini adalah di antara dari kesekian sifat dari oksida besi. Misalkan saja geotit. Geotit di sini memiliki strukturnya adalah ortorombik dengan mempunyai dimensi selnya adalah untuk A sama dengan 0,9956 dan B adalah 0,30215, C-nya adalah 0,4608. Kemudian untuk rumus unitnya adalah atau Z-nya adalah sama dengan 4. Kemudian di sini memiliki warna dari kuning sampai dengan kecoklatan, ya. Dia memiliki sifat kemagnetannya adalah sebagai antiferromagnetik, ya. Kita lihat di sini ternyata nilai dari delta G formation-nya adalah sama dengan min 488,6 kilojoule per mol dan memiliki kelarutannya adalah yaitu 40 sampai dengan 44, ya. Kita lihat yang kedua yaitu lepidoclosid. Lepidoclosid ini memiliki strukturnya adalah ortorombik, struktur kristalnya
Kemudian ternyata dimensi selnya adalah untuk A itu adalah sama dengan 0,307, B-nya adalah 1,253 dan C-nya adalah 0,388. Kemudian unit formulanya formula unitnya adalah 4. Kemudian di sini memiliki warna orange dan memiliki nilai energi bebas Gibbs-nya, perubahan energi bebas Gibbs-nya adalah sama dengan min 477,7 kilojoule per mol. Selanjutnya di sini ada agagenit. Agagenit memiliki struktur kristalnya adalah monoklinik ya. Dengan warnanya adalah dari kuning sampai dengan kecoklatan. Sama halnya dengan di geodit. Tapi untuk struktur kristalnya di sini berbeda. Kalau geotit itu adalah ortorombik, kalau agagenit adalah monoklinik. Ya. Berikutnya adalah Schwarzmanit, yaitu memiliki struktur kristalnya adalah tetragonal ya, dengan nilai A dan B-nya adalah 1,065 dan C-nya adalah 0,604. Kemudian dia memiliki warna dari orange sampai dengan kecoklatan. Berikutnya adalah feroksit. Feroksit ini memiliki struktur kristalnya adalah heksagonal dengan nilai A-nya, dimensi selnya A-nya adalah sama dengan 0,293 dan C-nya adalah 0,456. Warna dari feroksit sendiri adalah dari merah sampai dengan kecoklatan dengan sifat kemagnetannya adalah very magnetic. Ya. Berikutnya di sini adalah bernalit ya. Bernalit memiliki struktur kristal ortonombik, kemudian ferrihidrat memiliki struktur kristalnya adalah heksagonal. Kemudian hematit memiliki struktur kristalnya adalah rombohedral sampai dengan heksagonal. Kemudian magnetit adalah kubik. Kemudian magemit bisa kubik atau bisa juga tetragonal dan wursit adalah kubik. Ternyata kita lihat dari sifat kemagnetannya, ternyata di sini dari magnetit, magemit sama hematit ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau magnet dan magemit itu memiliki sifat kemagnetannya adalah very magnetic, sangat kuat sekali. Tapi ketika hematit ini adalah dia bisa juga ferromagnetic, tapi dia lemah. Atau bisa juga dia adalah anti ferromagnetic. Ya. Berikutnya di sini adalah kristalografi data dari besi oksida, di mana dari sistem kristal tadi di mana ada geotit itu memiliki sistem kristal ortorombik, ternyata space group-nya adalah PNMA. Kemudian di sini untuk lepidocrosit memiliki sistem kristalnya adalah ortorombik dan space group-nya adalah BBMM. Kemudian yang sering kita sintesis yaitu magemit, kemudian magnetit dan hematit ya. Kalau hematit sendiri dia memiliki sistem kristal adalah heksagonal dan juga bisa rombohedral ya. Space group-nya adalah R3C. Kemudian untuk nilai A dan B-nya adalah 0,5034 sedangkan C-nya adalah 1,3752. Sedangkan untuk magnetitnya dan magemit di sini memiliki sistem kristalnya adalah kubik. Magemit juga memiliki sistem tetragonal ya dengan space group-nya adalah P4332 kalau untuk magemit untuk sistem kristal yang kubik, sedangkan magnetitnya adalah FD3M untuk yang kubik. Berikutnya di sini kita lihat dari geotit sendiri. Geotit di sini ini adalah dinamai oleh J.W. von Gothe. Ya, jadi geotit sendiri ini awal J.W. von Gothe. Jadi nama orang sebenarnya ini geotit ini atau gotit ini. Dia memiliki sistem kristal, dia adalah isostruktural dengan diaspor dan dengan berbagai oksida lainnya. Ya. Kiri memiliki sel satuan ortorombik dengan nilai A adalah sama dengan 0,9956 nanometer dan B-nya adalah 0,3025 nanometer, sedangkan C-nya adalah 0,4608 nanometer. Ya. Kita lihat sendiri, geotit sendiri memiliki warna dari kuning sampai dengan kecoklatan. Ya, biasanya ketika disintesis menggunakan metodenya adalah menggunakan metode presipitasi. Sangat mudah sekali untuk mensintesis geotit. Namun geotit ini kadang juga tidak
warnanya tidak hanya kuning, tapi kadang juga sampai dengan warna kecoklat begitu ya. Ketika dia teroksidasi, maka dia mudah sekali berubah warnanya. Atau saat sintesis, awalnya warnanya kuning, tapi ketika dia teroksidasi dengan udara atau dengan kandungan oksigen dari air, maka dia cepat sekali berubah warnanya menjadi coklat. Berikutnya adalah lepidocrosid. Lepidocrosid berasal dari bahasa Yunani yaitu lepidos yang berarti sisik, kemudian krokois yang berarti berwarna kunyit. Ya. Di sini lepidocrosid merupakan isu struktural dengan bohmit, ya. Tidak seperti akagenit dan geotit. Lepidocrosid dan akagenit yang memiliki strukturnya adalah terowongan, tapi lepidocrosid ini strukturnya adalah senyawa berlapis, ya. Kemudian sel satuan dari ortorombik berisi 4 satuan dengan panjang tepinya untuk A adalah bernilai 1,252 nanometer, sedangkan B-nya adalah 0,387 nanometer dan C-nya adalah 0,3071 nanometer. Untuk lepidocrosid di sini sama dengan geotit dan akagenit, dia memiliki rantai ganda FeOOH yang sejajar dengan sumbu C. Ya. Untuk rantai ganda bertepi dengan rantai ganda yang berdekatan dan setiap rantai dibedakan setengahnya sehingga membentuk lembaran oktahedral yang bergelombang. Berikutnya di sini adalah hematit. Hematit sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti haima itu adalah darah, dan hematit sendiri itu adalah isu struktural dengan korundum. Hematit sendiri memiliki unit sel heksagonal dengan nilai A adalah 0,5034 nanometer dan C-nya adalah 1,373 nanometer. Kita lihat dari gambar berikut, di mana gambar A ini adalah unit sel heksagonal, kemudian yang C di sini ini adalah rombohedral, ya. C ini adalah rombohedral, sedangkan untuk B dan D ini adalah terlihat hampir sama dengan A dan B, di mana ini adalah gambar terlihat dari muka untuk C-nya itu adalah terlihat dari muka untuk nilai dari A, atau gambar dari A yang terlihat dari sisi muka. Kemudian kalau D ini adalah gambar untuk rombohedral yang terlihat dari sisi muka. Hemat sendiri di sini ada 6 unit rumus per unit selnya. Untuk simetri heksagonal, indeks Miller-nya hematit juga bisa dapat diindeks dengan sistem rombohedral dengan sel satuannya adalah untuk A-nya adalah 0,5427 nanometer dan kemudian sudutnya untuk alfa adalah sama dengan 55,38 ya. Berikutnya di sini kita lihat perbedaan antara hematit kemudian logofongit kemudian dan magemit, di mana kalau hematit itu memiliki rumusnya adalah alfa Fe2O3 sedangkan logofongitnya adalah epsilon Fe23 dan magemit adalah gamma Fe2O3. Sama-sama Fe23 namun berbeda. Kalau hematit di sini memiliki warnanya adalah merah ya dengan rumus alfa Fe23. Kemudian jika magemit di sini ini adalah memiliki warna dari coklat ya, memiliki warna kecoklatan. Dia rumusnya adalah gamma Fe2O3. Berbeda dengan logofongit. Logofongit ini dia unit selnya adalah monoklinik ya, monoklinik. Kemudian di sini berdasarkan data XRD dan ED diperoleh sel satuannya adalah ortorombik dengan A adalah 0,5095 dan B-nya adalah 0,8789 dan C-nya adalah 0,9437 nanometer. Ruang grupnya sendiri adalah PNA2 per C92V, ini berdasarkan penelitian yaitu dari Trons ya. Kemudian kita lihat sendiri di mana untuk logofongit sendiri di sini ternyata untuk sintesis kita lihat temperatur itu mempengaruhi nilai dari diameter partikelnya. Kita lihat
untuk logofungit ketika disintesis pada suhunya adalah sekitar 700 begitu ya. Ternyata dia memiliki diameternya adalah sekitar dari mulai 25 ya untuk 700 ini. Kemudian sampai dengan ketika disintesis pada suhunya adalah 1100, ternyata dia memiliki diameter partikelnya adalah mulai dari 10 ya sampai dengan 125 nanometer. Ternyata dia semakin tinggi suhunya maka semakin besar pula ukuran partikelnya. Berbeda ketika di sini adalah ada magemit. Jika magemit ternyata ketika disintesis pada suhu lebih tinggi ya ternyata dia memiliki ukuran yang lebih kecil ya. Nah, begitu juga dengan hematit. Hematit di sini ketika disintesisnya adalah pada suhu yang lebih tinggi ternyata memiliki ukuran yang lebih besar juga ya dibandingkan dengan leucofungit ya. Leucofungit ya. Kita lihat perbedaan antara gamma Fe2O3 dan Fe3O4 di mana untuk mensintesis Fe3O4 ini, Fe3O4 adalah magnetis, sedangkan gamma Fe2O3 adalah magemit, ya, di mana kalau magnetit itu memiliki strukturnya adalah kubik, ya, struktur sistem kristalnya adalah kubik. Kemudian magemit itu memiliki sistem kristalnya adalah kubik dan juga tetragonal, sedangkan kalau hematit itu memiliki sistem kristalnya adalah rombohedral. Nah, magnetit ini berbeda dengan oksida pada umumnya ya. Dia bisa mempunyai atau terdiri dari besi divalen dan juga besi trivalen ya. Biasanya di sini magnetit ini bisa disintesis dengan menggunakan Fe2+, campuran Fe2+ dan juga campuran Fe3+. Tapi lebih umumnya adalah dia lebih suka kepada Fe2+ ya, karena dia Fe2+ ini mudah sekali teroksidasi sehingga menjadi Fe3+. Berikut yang di sini magemit sendiri ini kadangkala bisa disintesis dari kalsinasi magnetit atau bisa dari di sini magemit itu kadang pula ada campuran antara magnetit dan juga hematit ya. Nah, magemit sendiri memiliki struktur yang hampir sama dengan magnetit ya, sama-sama ada juga yang kubik ya untuk sistem kristalnya ya. Kemudian dia berbeda dengan magnetit yang keseluruhannya adalah di sini untuk magemit itu adalah Fe3+ ya, sedangkan yang magnetit adalah bisa dari Fe2+ atau Fe3+. Kita lihat di sini untuk morfologi kristalnya. Untuk morfologi kristalnya dari oksida biotit itu adalah asisular ya. Dia biasanya seperti jarum ya untuk geotit ini ya. Bisa juga seperti bentuknya adalah seperti bintang yang kembar ya. Kemudian juga bisa heksagonal, juga bisa piramid. Kemudian kita lihat untuk hematit. Hematit ini memiliki kebiasaannya adalah berbentuknya adalah heksagonal dan juga rombohedral. Juga bisa bentuknya yang lainnya adalah ada seperti kacang, ada juga seperti bola ya. Kemudian juga seperti bintang ya. Kemudian kalau yang magnetit ini biasanya adalah seperti kubik, kemudian seperti bola dan juga rombik ya. Kemudian untuk magemit ini juga seperti piringan dan juga seperti kubik ya. Kita lihat di sini, ini adalah gambar ya, image dari hematit, baik itu bisa diambil dari FSM, TEM dan HRTEM. Di mana di sini kita lihat ternyata untuk yang A ini adalah low magnification ya, sedangkan B ini adalah high magnification untuk FSM. Kita lihat di sini untuk yang berikutnya di sini adalah geotit. Ya, geotit ini atau di sini adalah alpha FeOH, ini bentuknya seperti jarum
ya atau nanorod. Ternyata kita lihat tuh gambar ini adalah bisa disintesis atau geotit ini bisa disintesis pada suhunya adalah 150 derajat Celcius dengan menggunakan sistem NaOH dengan waktu lamanya adalah selama 8 jam. Ternyata menghasilkan struktur modelnya adalah alpha FeOH nanorod. Kan ini adalah untuk gambar ini adalah gambar partikel alpha FeO23 yang berbentuk kubik ya, berbentuk kubik dengan sistemnya adalah menggunakan NaOH, disintesisnya pakai NaOH pada suhu 150 selama 8 jam. Kita lihat di sini untuk hasil X-ray dari berbagai macam besi oksida. Yang pertama adalah geotit. Geotit di sini tidak setajam magnetit sama hematit ya. Ternyata geotit ini dia memiliki HKL-nya adalah 2K12, kemudian 401, 211, kemudian 111, 301 dan 101. Ini cukup baik ya untuk kristalinitasnya, cuman ini masih terlihat masih ada beberapa yang masih amorf. Kemudian berikutnya ini juga ada geotit, namun dia kristalinitasnya juga sangat rendah ya, sehingga di sini sangat amorf, masih terlihat sangat amorf ya. Hematit sama magnetit dan magemit berbeda ketika ini adalah feroksid, kemudian ferrihidrit dan schwarzmanit. Dia lebih amorf dibandingkan dengan hematit, magnetit dan magemit ya. Kita lihat di sini hematit sini memiliki kristalinitas yang sangat tinggi, yaitu dengan ditunjukkan dengan peak yang cukup tajam ya, dan intensitasnya juga sangat tinggi. Begitu juga dengan magemit. Ini meskipun masih terlihat ada sedikit noise ya, kita lihat ada beberapa noise di sini. Berbeda ketika ini adalah magnetit, dia memiliki kristalinitas yang cukup bagus, kemudian intensitasnya juga sangat tinggi dan peaknya juga sangat tajam. Berikutnya ini adalah karakter dari sifat warna dari beberapa besi oksida, di mana untuk nilai warnanya ini berbeda-beda karena besi oksida sendiri memiliki warna yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika dicek dengan menggunakan C-Lab ya atau CIL Lab, ternyata memiliki nilai warna yang berbeda-beda. Kita lihat akagenit ya. Akagenit ternyata memiliki nilai kroma 5,8 dengan untuk UHU-nya sendiri adalah 63 ya. Sedangkan di sini untuk geotit sendiri memiliki warna dari kuning sampai dengan coklat tadi, dia memiliki lightness-nya adalah 63 dan UHU-nya adalah 80 ya. Sedangkan di sini kita lihat untuk magemit memiliki nilai kromanya adalah 3,2, kemudian lightness-nya adalah 32. Berikut ya hasil FTIR. Ternyata karena memiliki rumus yang berbeda, maka otomatis hasil FTIR-nya juga berbeda. Kita lihat bedanya antara geotit. Geotit karena dia adalah FeOH, maka otomatis pada bilangan gelombang sekitar 3000 ini muncul peak ya. Berbeda ketika di situ adalah hematit, maka dia tidak akan muncul peak pada bilangan gelombang sekitar 3000, tidak ada peak, tapi peak yang muncul adalah di bawah 1000. Jadi untuk besi oksida sendiri ketika merupakan oksida ya, bukan hidroksida tapi oksida sendiri di sini peak yang muncul yaitu pada hasil FTIR itu adalah di bawah 1000. Tapi jika besi oksida atau hidroksida dari besi oksida sendiri, hidroksida misalkan saja adalah FeOH, itu memiliki peak sekitar 3000. Misalkan saja di sini ada geotit, itu peaknya ada yang muncul
sekitar 3.000 ya. Kemudian juga di sini ada akegenit, lepidoclosid sama delta FeOH ya. Karena di situ ada kandungan OH-nya.